Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, mengapa Rusia begitu mencintai Indonesia. Tapi kalau melihat kepada sejarahnya gitu kan, Indonesia dan Rusia sebenarnya sudah berjalan dari zaman dahulu lagi gitu ya, yang dulunya dikenali Uni Soviet. Hubungan baiknya itu sangat terjaga gitu ya dari zaman dahulu sampailah sekarang. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Diterima tidak dengan jarak yang 5 meter. Kalau saya diterima saat itu dengan jarak 5 meter, saya tinggal pulang. Indonesia dan Rusia menyimpan hubungan kedekatan yang sangat misterius. Jika dilihat dari segi militer kekuatan negara, jelas Rusia berada di level yang lebih tinggi bahkan sekelas dengan Amerika Serikat. Namun, untuk urusan politik bilateral antar kedua negara, siapa sangka Rusia sangat hormat pada Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, negara yang berjuluk beruang merah tersebut sejatinya telah mengenal Indonesia sejak lama. Rusia yang dulu bernama Uni Soviet mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, hingga mengirimkan bantuan militer secara besar-besaran untuk mengusir para penjajah. Tidak sampai di situ saja, kedua pemimpin negara sangat akrab dengan saling mengunjungi antara Moskow dan Jakarta. Bahkan, Presiden Rusia saat itu Nikita Khrushchev, melakukan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia selama 2 minggu. Merupakan ukuran waktu yang sangat lama di saat dunia sedang genting. Presiden Soekarno pun membalas dengan merayakan ulang tahunnya yang ke-60 di Kremlin Moskow, Rusia. Momen tersebut berlangsung meriah dengan penuh keakraban. Ada cerita menarik ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Uni Soviet pada tahun 1956. Ia melihat ada sebuah masjid indah di Saint Petersburg yang dijadikan gudang dan ditutup, membuat umat Islam di sana tak bisa lagi beribadah. Bung Karno lalu meminta pada Nikita Khrushchev untuk mengembalikan fungsi masjid tersebut. Ajaibnya, dalam hitungan hari masjid itu pun kembali menjadi tempat ibadah. Menjadi bukti bahwa negara komunis tersebut sangat respect pada Indonesia. Permintaan Soekarno pada Khrushchev bisa dibilang tergolong banyak. Ada juga rumor yang beredar, bahwa Soekarno meminta Khrushchev mencari makam perawi hadis ternama Imam Bukhari. Dan akhirnya ditemukan di daerah Samarkand, Uzbekistan, untuk setelahnya dilakukan renovasi. Tidak dipungkiri, kepopuleran Imam Al-Bukhari sebagai seorang ahli hadis mampu menjangkau masyarakat umum secara global. Hal ini tidak terlepas dari kisah penemuan makam Imam Al-Bukhari yang menjadi sejarah penting bagi umat muslim dunia. Wapres menyampaikan bahwa penemuan makam Imam Al-Bukhari syarat akan historis dengan Indonesia. Pasalnya, Presiden pertama RI Insinyur Soekarno berperan besar dalam penemuan dan pembangunan makam Imam Al-Bukhari ini. Ini dulu tidak dikenal, tidak ditemukan Imam Bukhari ini. Tapi Bung Karno yang menyadarkan pemerintah sini bahwa di sini ada tokoh utama yaitu Imam Bukhari. Pada saat Indonesia berperang melawan pasukan sekutu pasca Perang Dunia Kedua, Uni Soviet membantu militer Indonesia secara habis-habisan tanpa mengenal kata ragu. Mulai dari dukungan diplomatik secara penuh pada perang melawan pasukan Inggris dan Belanda di Surabaya, yang menjadi perang terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi Indonesia. Operasi pembebasan Irian Barat dari cengkraman Belanda, serta Perang Indonesia dalam mendukung revolusi di Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, yang ditunggangi oleh pasukan sekutu, Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, juga Amerika Serikat. Dalam memberikan bantuan militernya, Uni Soviet tidak tanggung-tanggung. Semua peralatan militer tercanggih kelas berat diberikan pada Indonesia. Bahkan kapal perang legendaris terbesar KRI Irian, sempat membuat Belanda merinding ketakutan. Pesawat-pesawat pengebom strategis pun tidak luput dari daftar kiriman.
yang membuat militer Indonesia menjadi kekuatan terbesar di belahan bumi selatan. Namun anehnya, sampai sekarang pun skema pelunasan hutang Indonesia atas pembelian peralatan militer dari Uni Soviet sebesar $450 juta juga masih diselimuti misteri. Apakah Uni Soviet memberi keringanan, atau ada rahasia unik di baliknya? Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Tidak hanya dalam bidang militer saja. Pada saat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Games keempat di tahun 1962 mengalahkan Pakistan, Uni Soviet juga membantu dalam pembangunan infrastruktur Indonesia secara besar-besaran, termasuk di antara yang terbesar adalah Gelora Bung Karno. Pada saat itu, Uni Soviet terkesan sangat bersemangat dalam membantu saudaranya tanpa kenal lelah. Namun, semua berubah drastis ketika malapetaka peristiwa gerakan 30 September. Semua yang berbau komunis termasuk Soviet diusir dari bumi Indonesia. Setelah peristiwa G30S, hubungan Indonesia-Rusia nyaris membeku, kedua negara saling menjaga jarak. Di saat yang sama, Indonesia mulai didekati oleh Amerika dan negara-negara blok barat. Soviet pun yang melihat ini tidak lantas membenci Indonesia. Hanya saja, Soviet tidak dapat berbuat banyak pada situasi politik Indonesia di masa itu. Sementara Soviet sendiri terus mengalami kehancuran hingga terpecah belah di akhir tahun 1991. Hal ini bisa dibuktikan dengan hubungan Indonesia dan Rusia sebagai pewaris inti Uni Soviet, mulai mencair dikala kunjungan Presiden Megawati ke Rusia di tahun 2003. Dalam kunjungan 5 hari tersebut, Megawati bersama Putin menandatangani kontrak pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, yang menjadi alutsista kelas berat modern tercanggih Rusia. Bayangkan saja, fakta unik pembelian pesawat tempur secanggih itu, Rusia rela menukar sebagian dana pembayarannya dengan komoditas perkebunan Indonesia seperti sawit, karet, dan sebagainya. Karena Rusia memahami Indonesia yang baru saja mencoba bangkit dari krisis ekonomi dan membutuhkan peralatan tempur modern. Setelah peristiwa tersebut hingga sekarang, Rusia tampaknya tidak ingin lagi kehilangan Indonesia. Terbukti dengan beberapa kali Presiden Putin meminta izin menyampaikan jasa-jasa Uni Soviet pada Indonesia. Walaupun tampak lancang, akan tetapi ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa Rusia sedang membutuhkan Indonesia, di tengah panasnya hubungan Rusia dan blok barat. Bukan itu saja. Hal lain juga terlihat dari diundangnya Indonesia pada forum BRICS. Walaupun Indonesia nampak enggan, namun sepertinya Rusia dan Cina sangat menginginkan Indonesia, lebih daripada kebanyakan negara yang ngebet ingin bergabung. Baru-baru ini, Indonesia-Rusia juga melakukan latihan perang angkatan laut bersama dan pertama, dengan skala yang cukup besar. Jadi begitulah dia kedekatannya kalau melihat daripada sejarah hubungan Indonesia-Rusia yang dulunya gitu ya dikenali sebagai Uni Soviet ini memang sudah lama terjalinnya hubungan dekatnya gitu ya, ada up and downs-nya gitu kan. Tapi kedekatannya tuh memang sangat luar biasa gitu ya. Dan sekarang juga Rusia dan Indonesia ini mengadakan latihan bersama buat pertama kali dalam sejarah guys. Menunjukkan betapa kedekatannya itu itu sangat luar biasa gitu ya. Terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.